Anda sedang mencari mikrofon yang sensitif? Kalau iya, Anda perlu nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya kembali lagi setelah sekian lama ya. Kali ini kita akan bahas tentang sensitivitas mikrofon. Banyak orang mencari mikrofon yang sensitif hanya karena dia merasa loh kok suaranya di speaker misalnya di musola atau masjid gitu ya kurang keras rasanya. Nah, sebenarnya Anda tidak harus menyalahkan mikrofonnya. Masalahnya belum tentu ada di mikrofon. Di sini saya buktikan ya. Di sini saya menggunakan dua mikrofon. Ini posisinya kurang lebih saya atur yang kurang lebih sama, sejajar. Kurang lebih saya sejajarkan kapsulnya ya, kapsul mikrofonnya. Yang satu adalah mikrofon Behringer SM-8500. Yang satu adalah mikrofon Shure SM7B. Ini berbeda jauh masalah sensitivitasnya. Jadi Behringer XM8500 ini jauh lebih sensitif daripada Shure. Walaupun Shure jauh lebih mahal, iya, tapi dia jauh lebih tidak sensitif. Nah, cuman ini di sini ya, di sound card yang saya gunakan ini saya atur gain-nya. Jadi katakanlah volumenya, mungkin kalau Anda yang nggak paham gain itu apa. Volumenya saya atur, gain-nya saya atur supaya kurang lebih kerasnya suaranya yang dihasilkan sama. Nah itu ya. Ini kalau sudah seperti ini akan coba nanti di video saya coba alihkan ganti-ganti, yaitu ya. Nanti Anda bisa lihat di layar itu yang mana yang sekarang sedang Anda dengarkan, mikrofon yang mana gitu ya. Mungkin Anda bisa mendengarkan di situ bahwa kurang lebih suaranya kurang lebih kerasnya kurang lebih mirip-mirip saja gitu ya, mirip-mirip saja kerasnya. Artinya apa? Di sini sensitivitas mikrofon tidak terlalu menjadi masalah. Yang dimaksud sensitivitas itu apa sih? Jadi gini, mikrofon itu dengan kekuatan suara atau sinyal yang sama bisa menghasilkan kekuatan sinyal listrik yang berbeda. Nah, Shure SM7B ini kenapa saya gunakan di sini? Ini dia terkenal sebagai mikrofon yang tidak sensitif. Sekali lagi ya, saya ulangi, tidak sensitif, sangat tidak sensitif. Dia walaupun harganya, kalau Anda tahu harganya bisa dapat mikrofon Behringer XM8500 ini dapat banyak gitu ya, kalau ditukar gitu. Tapi justru dia tidak sensitif. Tapi entah kenapa banyak yang pakai gitu ya, banyak yang pakai Shure SM7B. Nah, Behringer XM8500 ini jauh lebih sensitif daripada Shure SM7B. Nah, gitu ya. Jadi lalu bagaimana? Yang penting sebenarnya bukan sekedar mikrofonnya, tapi ada alat yang disebut sebagai mikrofon preamplifier atau mic preamp atau preamp mic. Anda boleh sebut apa saja itu ya. Itu adalah bagian penguat sinyal awal yang ada di alat-alat audio. Entah itu soundcard seperti ini atau mungkin di mixer, itu bagian awalnya itu adalah yang disebut sebagai preamplifier atau sebutan singkatnya adalah preamp. Itu ya. Nah, di sini saya atur sekali lagi di soundcard ini saya atur gain-nya supaya setara suaranya. Nah ini toh hasilnya suaranya bisa sama gitu ya. Jadi yang penting sebenarnya yang penting adalah preampnya ini kuat atau enggak ngangkat mikrofon yang tidak sensitif seperti Shure SM7B ini. Nah ini contohnya di sini ya kuat-kuat saja. Anda coba dengarkan deh, apakah ini suara saya terdengar pelan gitu ya. Kan kayaknya ya baik-baik saja suaranya gitu. Jadi dengan ini saya membuktikan bahwa tidak selamanya mikrofon itu harus sensitif. Jangan karena suara kurang keras itu lalu Anda menyalahkan mikrofonnya. Justru yang perlu dilihat adalah kekuatan preamplifiernya itu. Jadi di soundcard atau di mikrofon gainnya coba dimentokin. Kalau gainnya sudah mentok,
masih nggak bisa, ada dua jalan. Anda ganti mikrofonnya atau Anda ganti preamplifier yang lebih kuat gitu. Cari preamplifier yang lebih kuat. Nah, itu. Jadi kalau preamplifier yang lebih kuat tuh gimana? Anda cari preamplifier yang bisa sampai di atas 70 dB. Jadi bisa, bahkan kalau bisa sampai 80 dB, itu kuat sekali gitu. Jadi mikrofon yang tidak peka sekalipun seperti Shure SM7B ini bisa jadi sangat peka dengan kekuatan preamp yang seperti itu. Itu ya. Nah, tapi kalau mikrofon yang sudah sangat peka seperti Behringer XM8500 ini ya tidak terlalu butuh gain preamp yang besar. Itu. Tapi kalau Anda punya preamp yang kuat, mikrofon apapun yang Anda pakai bisa jadi sangat peka. Itu ya. Jadi sekali lagi Shure SM7B ini dengan preamplifier yang sangat kuat itu nggak masalah, bisa jadi sangat peka. Gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua jadi yang pertama yang perlu Anda perhatikan adalah kekuatan preampnya, gitu ya. Terus yang kedua adalah ini sebenarnya yang paling penting, jarak mulut ke mikrofonnya. Itu jadi jangan dibiasakan minta jarak jauh. Nah, ini saya coba jauh ya. Nah, jangan kayak gini gitu loh. Jangan kayak gini. Ini kejauhan. Gitu. Memang seharusnya pakai mikrofon itu dekat. Gitu ya, dekat. Kemudian baru disesuaikan gainnya. Itu dulu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pakai mikrofon jauh, pegang mikrofon di dada sini, kejauhan kalau gitu. Gitu. Harusnya pegang mikrofon tuh dekat mulut gitu. Harusnya seperti itu. Kalau misalnya ada imam atau khotib atau pembicara yang nggak bisa pegang seperti itu, kasih tahu. Gitu, kasih tahu, ya dibilangi bahwa pegang mikrofon itu, Pak, nuwun sewu, mohon maaf ini mikrofonnya agak didekatkan nggih. Nah, kasih tahu lah gitu. Jadi itu dua itu solusinya. Jadi yang pertama adalah preamplifiernya. Kalau preamplifier Anda punya preamplifier yang di atas 70 dB atau bahkan 80 dB, sebenarnya bahkan jarak yang agak jauh gini saja mungkin masih bisa bagus gitu suaranya. Gitu ya. Nah, tapi daripada seperti itu, obat yang lebih ampuh itu adalah jarak mulut ke mikrofon. Ini yang lebih ampuh. Gitu ya. Itu yang lebih penting. Itu. Jadi, kenapa ini lebih penting? Kalau jaraknya jauh seperti ini, iya preamplifier boleh Anda bikin kuat, iya, tapi nanti noise sekitar ikut masuk. Suara-suara dari sekitar ikut masuk. Kalau seperti ini, dekat seperti ini, Anda jadi nyetel preamplifiernya satu tidak perlu terlalu gainnya tidak perlu mentok, nggak perlu terlalu kuat gainnya. Yang kedua adalah noise sekitar itu kalah kuat dengan suara orangnya, jadi terdengar kecil. Suara-suara berisik di sekitar itu terdengar kecil. Jadi bagus suara yang dihasilkan. Itu ya. Itu jadi jangan buru-buru mencari mikrofon atau kapsul mikrofon yang sensitif. Sering sekali saya lihat pertanyaan seperti itu. Anda sebenarnya nggak butuh itu. Nah, itu loh yang ingin saya sampaikan. Anda nggak butuh kapsul atau mikrofon yang sensitif kalau Anda punya preamplifier yang kuat atau jarak mulut ke mikrofonnya dekat. Itu ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat, membantu, semoga bisa mencerahkan. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.